Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Jumat ini aku datang lagi untuk membawakan satu kisah horor Wawa part 340 Wak. Kisah kali ini itu bercerita tentang sepasang suami istri yang tanpa sadar melakukan satu kesalahan besar dan harus menanggung akibatnya seumur hidup. Tapi bukannya mereka menyerah Wak, mereka ini justru berusaha untuk memperbaiki semuanya. Meskipun mereka harus hidup berdampingan dengan sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Dari kesalahan itu jugalah kemudian lahir seorang anak yang tumbuh berbeda dari anak-anak biasanya. Anak ini dikenal berbeda dan sering melakukan hal-hal yang tidak lazim gitu. Nah, usut punya usut, keanehan anak ini ternyata bukan sekedar kebetulan aja Wak, melainkan bagian dari kesalahan yang pernah dilakukan salah satu anggota keluarga mereka. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Agnes dari Sumatera Selatan. Halo Agnes. Nah, kisah horor ini Wak merupakan kisah antar generasi dari kakek neneknya Agnes lalu menurun ke salah satu omnya Agnes ya. Jadi gambarannya tuh kayak gini. Jadi Agnes ini punya kakek dan nenek yang namanya kakek Risman dan nenek Ijah. Nah, kakek Risman sama nenek Ijah ini punya 5 orang anak Wak, di mana 2 diantaranya bernama Om Wira dan satu lagi Pak Ilham. Nah, Om Wira ini omnya Agnes, omnya Wawa, sementara Pak Ilham ini bapaknya Agnes, bapaknya Wawa gitu ya. Om Wira ini anak ketiga Wak, sedangkan Pak Ilham ini anak keempat. Oke, kayak gitu. Nah, kisah horor ini tuh bermula di tahun 1960 di saat Om Wira dan juga Pak Ilham ini belum lahir. Dan tanpa mengurangi rasa hormat di sini di part ini aku akan menyebutkan langsung nama tokohnya aja ya. Jadi ceritanya di tahun 1960 itu Wak, Ijah sama Risman, kakek neneknya Wawa ini sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak, kakak-kakaknya Om Wira dan bapaknya ini. Namanya memang gak disebutin sama Wawa. Usia Ijah sama Risman ini terpaut cukup jauh, di mana Risman lebih tua sekitar 20 tahunan dari Ijah. Oke. Tapi meskipun terpaut umur cukup jauh Wak, kehidupan rumah tangga mereka ini berjalan rukun-rukun aja dan juga sederhana. Keluarga kecil ini tinggal di suatu desa yang kita sebut aja namanya Desa Banyu. Nah, pada masa itu Wak, Desa Banyu ini dikenal agak mistis. Masyarakatnya itu masih percaya sama hal-hal gaib dan hidup mereka lekat dengan adat istiadat setempat. Dan di antara masyarakat yang tinggal di sana Wak, Ijah ini dikenal sebagai salah satu orang yang punya kemampuan supranatural gitu. Dia ini bisa ngobatin orang yang sakit, nyariin orang yang hilang, dan katanya juga dia ini bisa menerawang apakah seseorang tuh punya selingkuhan apa enggak. Nadia, nenek aku itu. Nah, konon katanya Ijah ini dapat kemampuan itu dari warisan leluhurnya. Jadi bisa dibilang Ijah ini macamnya kayak orang pintar gitu loh Wak. Nah, karena punya kemampuan yang khusus ini, Ijah pun sering didatangi sama warga yang ingin minta bantuan sama dia. Alhasil setiap harinya Ijah selalu disibukkan sama urusan ngobatin orang gitu. Dan selain itu Ijah ini juga punya usaha kecil-kecilan Wak, yaitu jualan kue di sela waktunya ngobatin pasien. Sedangkan suaminya Risman, kakeknya Wawa ini, kala itu bekerja sebagai karyawan di perusahaan minyak yang ada di Sumatera Selatan. Tahun-tahun pun berlalu, kehidupan mereka berjalan tenang dan juga tentunya berkecukupan. Sampai tibalah masa di mana Risman ini pensiun dari pekerjaan yang di tempat minyak itu. Nah, setelah nggak kerja lagi, Risman jadi sering menghabiskan waktunya dengan berburu di hutan. Kadang dia berburu rusa, kancil, dan juga hewan-hewan lainnya Wak. Awalnya kegiatan itu ya udah cuman untuk hiburan aja ya kan, sekedar ngisi waktu luang aja. Tapi lama-lama berburu ini menjadi kebiasaan baru buat Risman Wak, dimana di setiap beberapa hari sekali pas dia ini selalu berangkat ke hutan untuk berburu. Sampailah pada suatu sore Risman bilang ke Ijah kalau dia ini mau coba berburu di hutan kota sebelah gitu, yang lokasinya memang agak jauh dari desa mereka. Kata Risman, di sana hutannya masih asri kali Bu, hewan buruannya juga lebih banyak gitu. Nah, pas dengar itu, sebagai orang yang punya kemampuan khususnya, perasaan Ijah nggak enak. Dia bilanglah ke suaminya, "Bang, kalau abang mau berburu boleh, tapi udahlah bang di sekitar sini aja. Aku nggak mau abang tuh ke hutan," kata dia kayak gitu. Risman nolak. Dek, tapi aku udah terlanjur pula janjian sama kawan-kawan aku. Nggak apa-apa lah ya, cuma sesekali aja kok aku kesana gitu. Udahlah bang, nggak usah di sini aja, nggak apa-apa lah dek, nggak enak pula aku nolaknya. Udah mana aku pula yang ngajak kayak gitu. Ya udahlah bang, tapi hati-hati ya, kata Ijah. Iya dek, pasti, udah kau nggak usah khawatir katanya. Dah lah tuh, akhirnya siang itu Risman pun pergilah ini Wak ke hutan sebelah itu sama keempat temannya naik mobil bak terbuka. Awalnya semua terasa biasa aja Wak, ya kayak perjalanan berburu mereka yang udah-udah ya kan. Tapi siapa sangka hari itu justru jadi awal mula datangnya kejadian mistis yang akan menghantui Risman beserta keluarganya.
Jadi, setelah menempuh perjalanan selama 4 jam Wak kurang lebih, Risman sama rombongannya ini sampailah di hutan yang mereka tuju pada jam 5 sore. Begitu nyampe, udara di sana terasa lembab, matahari udah mulai agak condong ke barat, dan dari kejauhan juga sudah terdengar suara jangkrik serta burung-burung hutan yang sesekali berciut ya kan. Mereka berlima ini turunlah dari mobil dan mencari tempat aman untuk berburu. Dan cari, setelah nemu area lahan yang agak lapang nih, Risman sama kawan-kawannya pun duduklah di sana sambil nyiapin senjata-senjata mereka. Tapi baru pas saja duduk, Wak, temannya Risman yang namanya Ibah ngomong, Wak, kok hutan di sini nih aneh kali ya, sepi, kayak nggak pernah kesentuh manusia, kata gitu. Udahlah itu perasaanku aja tuh, banyak kok yang berburu ke sini, kata si Risman. Nah dengar obrolan itu yang lain juga nggak begitu nganggap serius, Wak, ya namanya mungkin tempat baru lah ya kan. Nah anehnya sejak kalimat itu terucap, suasana di sekitar mereka tuh langsung berubah, Wak. Seketika situasi di sana tuh hening gitu. Bahkan suara jangkrik yang tadi kedengeran tuh pelan-pelan hilang gitu aja. Cuma di situ Risman sama kawan-kawannya belum mikir yang aneh-aneh. Wadah, mereka lanjut lagi ngasah senjata sambil juga sesekali bernyanyi-nyanyi di dalam sana. Nah nggak lama kemudian ada rusa yang lintas ya kan, nggak jauh dari tempat mereka lagi standby itu. Dengan cepat si Ibah kawannya si Risman ini langsung lah ngelempar tombak ke arah rusa itu. Das! Karena rusa itu terluka, tergeletak lah itu di tanah ya kan. Mereka buru-buru lah nyamperin tuh rusa, ditaruh di tempat mereka. Kan biasa orang berburu kan, dipotong-potong lah itu dagingnya untuk dibagi sama 5 orang. Udah potong, dapat nih woy apa segala macam. Nah pas lagi sibuk motong ini, dari arah semak-semak Wak, terdengar ada suara ranting-ranting pohon yang patah gitu, kayak terinjak sesuatu. Apa tuh weh, hewan lagi ndak gitu kan. Pas mereka tengok, ternyata ada seekor harimau yang melintas dekat mereka, Wak. Harimau tuh kelihatan masih kecil, badannya ramping, tapi matanya tajam kali, macam lagi ngintai manusia kayak gitulah. Bukannya takut, pas lihat harimau itu, Wak, Risman ini malah pengen menjadikan si hewan itu sebagai pajangan di rumah. Jadi macam diawetkan gitu loh, orang-orang dulu kan sering kayak gitu juga kadang kan. Makanya tanpa pikir panjang, Risman pun langsung lah nembak harimau itu, jedar. Mati harimau tuh, tergeletak juga di tanah. Nah setelah buruannya berhasil dilumpuhkan, Risman ditemani Ibah kawannya tadi buru-buru nyamperin si harimau itu. Kan mereka nembaknya dari jarak lumayan jauh ya kan. Dan disamperin lah kawan-kawan yang berdua ini tinggal lagi motong-motong rusa. Cuman anehnya waktu nyampe di sana, Wak, harimau tuh hilang. Padahal jarak mereka jalan kaki dari tempat motong rusa ke harimau itu nggak sampai 2 menit katanya. Orang betulan di depan mata kok ditembak ya kan, nggak ya emang agak jauh aja, cuman masih bisa kelihatan. Tapi waktu disamperin nggak ada harimau tuh. Di situ perasaan Risman sama Ibah langsung nggak enak, Wak. Kok nggak ada ya, Wak ya, kata kayak gitu kan. Nah firasat mereka bilang kalau ini jangan-jangan harimau tuh bukan harimau biasa nih. Nah sekedar informasi, Wak, katanya si Wawa di banyak daerah dekat sana itu harimau tuh banyak yang nganggap bukan hewan liar aja, Wak. Banyak yang percaya dia itu adalah penjaga hutan yang punya unsur-unsur mistis gitu. Makanya waktu harimau itu mendadak hilang, Risman sama si Ibahnya langsung panik. Akhirnya tanpa banyak omong lagi, mereka pun langsung balik badan berlari sekencang mungkin nyamperin kawan dia berdua yang tadi di tempat rusa tadi. Weh kata gitu kan, ngapa kalian, kata si kawan-kawan ini, harimau yang aku tembak tadi hilang, Wak, nggak tahu kemana. Udahlah yuk kita balik aja yuk, perasaan aku nggak enak, kata Risman. Panik si Risman. Nah denger itu yang lain juga ikutan panik, Wak. Masa iya weh, ya udah tinggalin aja ini gitu. Akhirnya ikut lah itu berlari nih keluar hutan ya kan. Tapi makin mereka berlari, Wak, makin aneh mereka rasa. Jalan setapak yang mereka lewati itu, Wak, macam terasa itu-itu aja. Jadi macam yang waktu mereka berlari itu pohonnya itu juga, batunya sama itu juga, semuanya sama, Wak. Jadi mereka tuh entah macam diputar